Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia Maju. Saya Rahmat SPD, Guru SDN Cipadu 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Ingin menyampaikan aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita saksikan. Inilah guru sekaligus pembimbing saya pada calon guru penggerak Angkatan 7. Yaitu Ibu Heni Inawati MPD sebagai fasilitator dan Ibu Eko Susanti AMD SE SPD sebagai pengajar praktik. Melalui beliau berdua, saya dibimbing dan diajarkan untuk berbudi pekerti yang luhur dan berbudaya positif. Inilah penerapan keyakinan kelas tentang budaya positif di kelas 6A SDN Cipadu 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada yang? Mudah-mudahan nanti Indonesia yang sakit langsung sakit. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema apa? Subtema 3, pembelajaran 1. Kita sudah berada di semester berapa? 2. Berarti sebentar lagi kalian lulus dari kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas. Oke, anak-anak? Siap ya? Siap. Coba, untuk kelas.
Gimana hari ini? Kegiatan kelas kita? Ada masukan? Silakan. Gimana? Ya. Kita belajar dengan tertib. Ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama yang lain coba. Jadinya ya. Pendapatnya saudara balik. Tidak berisik, Pak. Tidak berisik berarti sama yang tertib ya. Tidak berisik berarti sama yang tertib. Yang lain coba. Yang mana? Disiplin. Ya sama yang tertib ya. Masih satu kata. Boleh kalau kita tambahkan misalkan tadi tidak berisik. Disiplin. Nah ini masih satu perhatian ya. Yang lain silakan. Saya, Pak. Apakah? Buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh buang sampah Barangan. buang sampah pada coba satu lagi yang kelasnya yang tengah coba tadi apa? Yapin bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab ini ya tentunya pasti dalam hal dan juga kalau ada diskusi, ada tugas, tanggung jawab berarti mengerjakan tugas. Nah hari ini kita diskusi tentang menuju masyarakat sehat, tentang kepedulian kamu terhadap lingkungan sekitar. Kalau ada yang punya pendapat, kita bahas apa? Peduli lingkungan tentang apa? Tentang kebersihan ya. Kita akan diskusi tentang kebersihan. Ya pasti semua kelompok temanya apa? Kebersihan. Kita diskusikan kebersihan. Coba kelompok 1 kebersihan apa? Kebersihan apa? Lingkungannya bersih. Lingkungan. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bebas Dari sampah. artinya tadi ya buang sampah batang jadi bebas dari sampah. Kelompok berikutnya gimana? Apa? Bersih itu. Kelompok kamu? Haikal? Ada pendapatnya? Yang lain coba? Apa tuh? Ya? Apa? Terhindar dari kuman. Terhindar dari kuman. Ini anak, ini kebersihan menurut pandangan kalian. Dari beberapa kelompok, ini ada beberapa bagian yang perlu kita jaga kebersihan. Tentunya yang pertama lingkungan rumah kita, ya, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, jadi harus bersih, baik dari sampah maupun dari misalkan polusi udara. Alhamdulillah kelas kita ini paling tidak terjaga kebersihannya dan juga meminimalisir polusi udara.
Dan juga ada bebas dari sampah. Di sini kita sepakat kita buang sampah pada tempatnya. Dan juga ada terhindar lingkungan. Nah, kalau lingkungannya sudah bersih, buang sampah tidak sembarangan, buang sampah pada tempatnya, maka kita akan terhindar dari penyakit. Karena penyakit ini dari kuman. Contoh, ketika kalian makan, lebih dahulu cuci tangan. Kalau kalian makan buah, kan buah dari pasar, maka buah itu cuci dulu sebelum dimakan. Nah, ini kita berusaha untuk terhindar dari penyakit. Baik, sampai sini ada yang mau memberikan refleksi, silakan. Contohnya menyimpulkan dari apa yang kita pelajari barusan ada. Nah, sebagai warga negara, sekarang wujud tanggung jawab kita apa? Kan dulu kita pernah merdeka, coba. Untuk menjaga wujud tanggung jawab warga negara untuk negaranya. Membayar pajak. Di wujud tanggung jawab kita ya, ada wujud tanggung jawab. Nah, salah satunya apa? Bayar pajak. Bayar pajak. Pajak ini anak-anak untuk apa? Untuk membangun bangun jalanan, sekolahan, termasuk kita sekolah. Ini sekarang dibayar dengan pajak kita. Ya. Kalau untuk kamu bayar listrik, bayar telepon, bayar tanah, pajak tanah itu semuanya untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. Ulang lagi. Apa? Tanggung jawab kamu wujudnya, wujud sebagai siswa. Sebagai siswa apa? Sebagai siswa apa? Sebagai siswa, salah satunya kita tentunya ya menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik. Misalnya disiplin, rajin datang ke sekolah, jaga kebersihan, ya kan? Juga mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Justru dari perbedaan itu menjadi satu. Ya. Jadi perbedaan menjadi kita bersatu. Beda bahasa, suku, budaya, warna kulit, tradisi, kesenian, apa tuh? Apa namanya? Ini bahasa itu? Baju, adat. Nah, itu menjadi menyatukan kita sebagai orang Indonesia. Kewajiban apa dan? Wujud tanggung jawab kamu sebagai murid. Ya, selain belajar apa? Jaga kebersihan di kelas apa di rumah? Di semua. Di kelas atau di rumah? Di rumah tetap menjaga kebersihan. Oke, anak-anak, sampai di sini. Sekarang kalian tulis refleksi atau kesimpulan kalian, satu kelompok, satu pendapat. Didiskusikan, silakan ditulis di kertas lembar tentang pendapat kelompok kamu mengenai wujud kepedulian kalian terhadap Indonesia. Nah, silakan dikerjakan. Aku kasih waktu sampai 15 menit. Silakan. Ini diskusikan bersama teman-teman.
warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak dan menjaga lingkungan supaya bersih dan terhindar dari kuman dan polusi udara yang kotor. Sebagai warga negara dan sebagai siswa sekolah, kita harus membersihkan lingkungan sekolah dan melaksanakan tiket kelas menjaga fasilitas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif di SDN Cipadu 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryani SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Haji Rahmat SPD. Yang kami hormati orang tua kita, Ibu Dr. Anda Hajanila, seluruh rekan sejawat tenaga pendidik dan kependidikan SDN Cipadu 2 yang kami hormati, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang indah ini dalam rangka diseminasi, berbagi diskusi mengenai pengalaman-pengalaman pendidikan guru penggerak yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahmat, calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan ilmu pengalaman-pengalaman beliau selama mengikuti pendidikan guru penggerak memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dunia pendidikan di SDN Cipadu 2. Sanjungan sholawat serta salam mereka berikan ke pangkor beliau junjungan kita, jantung hati kita, Syaibu Syama'ah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diakui sebagai umat-umat beliau, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tenaga pendidik dan kependidikan SDN Cipadu 2 yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf izin berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Kami berdiri di sini bukan berarti kami lebih pintar, lebih pandai dari Bapak Ibu semuanya, namun adanya kami di sini ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang telah kami dapatkan, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahmat mengenai kegiatan diseminasi modul keempat implementasi budaya positif di SDN Cipadu 2. Kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi, namun izinkanlah kami untuk berbagi dalam rangka melaksanakan tugas kami di CGP Angkatan 7, yaitu modul 1.7 1.4. Namun sebelum itu mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian berikutnya yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahmat. Dalam kegiatan pemaparan ini lebih bersifat diskusi. Jika nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang disampaikan atau ditanyakan, silakan langsung disampaikan di pemaparan materi. Sekian untuk acara selanjutnya, kepada Bapak Haji, waktu ke depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada bendera? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah kita untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan kepada penghulu umat bersyafaat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Koswal Busudiani yang baru pulang umroh, mudah-mudahan jadi umroh mabrurah. Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, teman seperjuangan, orang hebat, orang yang bahagia. Bahagia ya? Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa kami sebenarnya sifatnya berbagi ya, dan ini kalau bahasa fikihnya wajib ya, wajib ain. Jadi di dalam tugas terakhir itu harus memberikan penyebaran tentang suatu ilmu berbagi yang istilahnya diseminasi. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadirannya yang seharusnya minimal 10 orang ya. Dan syukur-syukur semua warga sekolah termasuk petugas kebersihan, karena di dalam materi nanti ada khusus buat tugas kebersihan dan juga untuk kita semua sebagai guru, karena ini budaya positif, budaya untuk kita semua. Oke, sebelum kita bahas materi ini, boleh izin ibu berdiri, kita berbahagia sebentar ya, biar kita nggak tegang. Yang bawah nggak tegang ya, kita berdiri, kita bernyanyi bersama ya, mudah-mudahan lagunya bisa bikin bahagia. Oke? Namanya Jari Menyanyi, Jari Menyanyi. Bisa belum? Belum ya? Contoh dulu Pak Haji. Contoh ya. Iya, lihatin dari saya. Saya kan nggak ada ya, nggak ada begini. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ya, digabung jadi 2, buat jembatan. Ya, ingat ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 2, buat jembatan. Sekarang 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4. Ya, jadikan kamera refleks. Bantu Pak Haji. Ya, kamera refleks. Boleh dibantu. Boleh. Ya, kami tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku. Gitu ya? Lagunya masih asik kan? Oke, terima kasih. Yang 3. Besok bersih dulu saja. Ya. Sekarang 3-nya. Jari 3 ya. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6. Terus buat menara tinggi ya. Buat menara tinggi. Ya. Kemudian 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8. Terus kelinci. loncat ya. Lompat. Nanti lompat tuh enggak? Jauh deh. Yang terakhir 5 ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10. Bertepuk tangan ya. Oke. Ya. Ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 1, buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, buat kamera. Oke ya. Yang ketiga.
Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi 6, ku buat menara tinggi. Baca beneran. Lanjut. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, ku buat kelinci. Lompat lagi. Iya dah. Yang lain. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, ku buat Sekarang tanpa saya pandu ya. Bisa kan? Loncat beneran nih. 1, 2, 3. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, digabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, ku buat kamera jeprek. Cakep kan? Lanjut. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6, ku buat menara tinggi. Lanjut. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, ku buat. Seorang guru menuntun ya, menuntun anak atau murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sebagai pembuka ya. Jadi kita menuntun Bapak Ibu sekalian, karena setiap anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan lingkungannya. Misalnya kalau Bu Jamila nanam padi atau jagung, itu hanya kita menanam, lalu kita rawat, kita siram sampai tumbuh. Nah, anak kita hanya menuntun karena anak udah punya potensi dan nggak bisa kita istilahnya padi akan tumbuh jagung, sehingga setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, nggak bisa kita samakan. Mungkin dulu anak kalau 9 semua ya. Jadi sekarang kita sebagai guru hanya menuntun anak kita yang sudah punya potensi dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa kodrat alam itu? Tentunya berupa sifat dan bentuk lingkungannya. Contoh misalkan SD Cipadu 2 tinggal di kota, itu berbeda dengan sekolah SD yang di daerah, baik di pesisir pantai atau pegunungan atau pedesaan atau perkotaan, tentunya berbeda. Jadi kita nggak bisa mengajarin anak kita tinggal di kota lalu kita kasih gambar tentang desa ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Dan kodrat zaman itu anak-anak harus inovatif. Jadi nggak bisa kita kata Bu Nabi, kamu harus begini. Nah, itu udah nggak zamannya. Ya. Nggak zamannya kita maksa anak apa kata kita. Ya. Oleh karena itu sekalian di dalam materi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya. Silakan. Enggak. Di sini ada paradigma pembelajaran abad 21 ya. Ciri-cirinya ada 4 ya. Yang pertama adalah informasi. Artinya pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu bukan diberitahu. Artinya guru ngajak ke ceramah gitu, nonton. Nah, kamu begini. Tapi kita kasih kesempatan anak untuk mencari tahu. Karena sumber belajar bukan hanya guru, udah banyak. Bagi yang sekarang mereka aktif dengan HP. Kita ngomong tentang misalnya, coba anak buka rumus Pitagoras. Itu udah ada di Google, di YouTube. Jadi mereka nggak kita paksa ikut apa kata kita. Kita baru nyampe dia tahu. Jadi mereka mencari tahu sendiri dengan media belajar yang ada. Ya. Kalau dulu mungkin zaman kita sekolah apa kata guru, karena emang sedikit sekali super belajar. Ya.
Yang kedua cirinya adalah komputasi. Pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam hal merumuskan masalah, bukan hanya dari masalah, ya. Jadi mereka bisa menjadi solusi sendiri, ya. Misalnya kita yang mengarahkan, nah kalau nilai kamu sekian, maka caranya begini. Jadi kita menuntun, engkau memaksakan harus kamu harus 9. Sehingga zaman sekarang udah ada istilah ranking, ya. Nanti ada istilah menghukum, ya. Niat kita baik nanti reward, tetapi menghukum sebenarnya. Sehingga ranking itu sulit diadakan, tidak ada ranking. Karena ini membunuh dan merugikan, menyedihkan bagi murid-murid yang lain yang tidak dapat ranking. Karena murid kita mereka berbeda kemampuannya. Ada pembelajaran diferensi, artinya berbeda. Kita nggak bisa, misalkan Angga pakai baju L, Angga pakai pas, tapi dipakai baju P nggak pas, dipakai berita nggak pas. Nah kalau semua orang yang badannya berbeda pakai baju ukuran yang sama, kira-kira beda nggak tuh? Oleh kancing berikut gitu, ya. Baju nilai belum pakai udah nggak nyampe. Ini artinya apa? Setiap kita murid kita punya kemampuan berbeda. Kemudian otomatisasi, pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis, bukan mekanis, nggak kayak mesin gitu. Apa kata kita, ya. Jadi kalau ada anak kita yang kritis, kelas 1 udah mulai kritis, itu bagus. Itu ciri anak yang pintar, cerdas. Jadi kita nggak bisa ceramah apa kata kita. Jadi mereka nggak boleh punya pendapat selain pendapat kita. Oleh karenanya kalau kita punya murid di kelas mungkin yang berbeda-beda, ada yang kritis, itu memang kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk berpikir kritis, ya. Ini saya nggak panjangin karena memang mungkin sampai setengah 12, ya. Kemudian terakhir komunikasi, pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi, berkolaborasi dalam berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapinya. Artinya ketika dalam lingkungan sekolah jadi ada suatu masalah, misalnya kita melakukan model diskusi, ya. Silakan tuh, nanti mereka bisa bekerja sama seperti kayak saya sekarang, ya. Saya jenderal ini, Pak Jenderal, ini kan tugas mandiri, ya. Setiap CGP, jadi se-Indonesia sama tugas begini nih, harus berbagi. Kalau nggak berbagi, diupload LMS nggak masuk tuh, ya. Saya jujur kena upload sebenarnya, saya udah upload, saya lagi tugas saya sebenarnya, udah ngirim tugas. Durasi saya dia 30 menit lebih. Namun 2 hari lalu saya telepon tuh sama Bu Eni di Surabaya sebagai fasilitator saya. Pak Rahmat ini udah bagus, cuma ada diseminasi yang belum ada. Saya kasih gambar, ya, bukan video. Sehingga saya bilang sama beliau, saya jujur Bu, saya merasa ada kurang. Seorang saya akan tambahkan dengan diseminasi. Ya. Jadi ini tugas berbagi ini wajib, ya. Wajib, jadi kalau dikerjain nggak masuk ke penilaiannya. Ini penilaian terakhir. Kita seharusnya libur nih. Januari libur. Maret baru belajar lagi, nanti majuin. Februari udah mulai belajar lagi. Jadi kita berpacu dengan waktu supaya di LMS masuk. Karena kalau udah limitnya udah lewat, ya mau kan kita nggak bisa untuk dinilai, ya. Nah jadi dengan begini saya kan berkolaboratif. Saya bekerja sama. Kita bagaikan sapu lidi, ya. Kalau satu nggak bersih, tapi kalau diikat jadi satu bersih. Sama dengan kita nih, kita pengen majuin sekolah-sekolah 2. Oh dia masa pinter, oh pengalaman masa pinter itu nggak bisa. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati bahwa setiap kita punya potensi yang bisa kita satukan untuk membangun suatu kemajuan suatu sekolah. Jadi ini pada poin komunikasi, murid pun demikian. Murid kita ajarkan untuk berkomunikasi dengan sesama temannya, teman sebayanya, dan bahkan mereka bisa berkolaborasi, ya, bekerja sama. Baik, berikutnya, Angga. Nah, kalau kita membaca kalimat kata disiplin,
Kira-kira Bapak Ibu apa yang di benaknya yang ada? Patuh ya. Tertib. Tata tertib. Tata tertib. Patuh peraturan ya. Terus tugas. Ada nggak rasa takut? Jadi kalau kita disiplin, wah takut nih gitu. Sampai guru pas lama itu, adibu Ya, takut, khawatir. ya. Jadi disiplin ini yang di benak kita suatu peraturan, tata tertib ya, yang mungkin nanti ujungnya ada ancaman, ada hukuman gitu ya. Iya. Dan sangat bagi anak mungkin bisa menakutkan kan. Jadi kalau mereka pikirannya wah kalau disiplin masuk terlambat, berdiri di push up gitu. Jadi pikiran anak tuh itu. Atau kita kalau sebagai guru juga mungkin mengalami perasaan itu ketika ada disiplin, ya akan terjadi demikian. Nah, Bapak sekalian, sesungguhnya disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Nah di sini beliau menyampaikan ya, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau anak kita pengen merdeka dalam belajar atau guru pengen merdeka dalam mengajar, ya tentu kita harus disiplin. Ya. Disiplin dalam arti yang positif. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita, pribadi kita. Ya. Karena harus kita mulai dari diri kita, ibda nafsi, ya. Mulai dari diri kita sendiri. Atau motivasi internal, ada dorongan, ada sugesti dalam diri kita untuk disiplin. Jadi kalau kita pengen merdeka, tentunya kita mulai dari hal-hal yang sifatnya disiplin yang kuat. Ya. Kemudian jika tidak memiliki motivasi, ya kita malas udah amat. Gitu. Kelas kosong, tugas gua, tugas teman. Kita gitu kadang-kadang, ya. Tugas berita ini benar aja. Ya itu sama jawabnya. Kalau tanya, ya berita urusannya. Kenapa? Nah orang seperti ini harus ada orang luar yang mendorong dia untuk disiplin. Contoh kita punya anak, misalkan anak kita dia melakukan kesalahan di rumah misalnya, atau dia buang sampah nggak pada tempatnya, baik anak kita di rumah atau mungkin di sekolah. Nah karena dia nggak disiplin, lalu tidak ada yang memberikan pengawasan, kontrol, nasihat, ya terus berjalan begitu. Mau sekolah pakaian kotor anduk di kasur gitu, lempar gitu. Pas pulang berantakan. Nah karena ada bapaknya, ibunya, nah coba di mana naruh sampah? Itu pasang. Nah berarti ada orang, kalau diri kita sudah disiplin maka ada orang yang mendorong kita. Nah ini kita harus menerima, ya. Ya pasti kita yang sering tuh ada mengasih masukan, oh begini pak, begini bu, kita terima karena itu sifatnya positif. Ya. Berikutnya, nah ini ada suatu paradigma ya, sesuatu pemikiran yang mungkin. Jadi di sini ada dalam pendapat suatu pakar ya, Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi step by step, qalilan fa qalilan ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, kita merubah diri kita. Contoh misalkan, saya nggak bicara orang lain, bicara diri saya gitu ya. Saya dulu yang namanya komputer itu zaman kuliah bisa komputer, tapi nggak begitu mahir dalam itu. Karena istri saya kalau di rumah kan dia guru juga, ada tugas misalkan di kampus atau apa nih Bi gitu, baru gak bisa tuh. Tapi sekarang apapun permasalahan istri saya tentang komputer, saya alhamdulillah bisa mengatasi. Artinya apa? Saya berusaha untuk belajar, ya. Karena salah satu sifat guru penggerak dia harus mandiri. Dia bisa menggali dirinya. Sesungguhnya setiap kita guru itu punya potensi. Potensi itu enggak digali. Ibarat gunung es ya, itu bawahnya lebih banyak sebenarnya, belum digali untuk dimunculkan. Sama dengan teman-teman kita yang lain atau teman-teman kita sejawat ini, pasti semua punya potensi, cuma belum digali aja. Apa dia malu, apa dia merasa enak, sesungguhnya setiap kita punya potensi.
Nah, disinilah kita bisa merubah diri kita ya. Kalau kita ingin memperbaiki cara-cara kita berpikir, bersikap dan sebagainya. Contoh, nanti lagi baiknya. Contoh kayak kemarin awal Andi kita sih internal ya. Ada bang yang kita nggak gibah ya. Bahkan sudah mau beli orang yang besok gue sikat lah gitu. Oke, saya bikin puisi itu gitu. Ini bukan apa namanya aspotan. Jadi saya bukan menjatuhkan bala gitu. Ini contoh real yang padahal di YouTube saya gitu. Jadi tujuan saya adalah ketika kita sebagai teman, kalau kita diam kita nggak sayang ya. Jadi kita sayang, kita berbuat sendiri ya. Selepas nanti besok pas rapat nikah di rumah itu sama lain. Saya kemarin bayangin nikah kamar mandi. Saya bayangin kamar mandi saya di rumah. Karena di rumah saya kenapa saya hafal banget. Pokoknya kamar mandi yang dipegang di sini kamar saya paham banget tuh. Karena kerjaan saya di rumah gitu. Saya 3 kamar mandi saya ngikatin sendiri tuh. Sampai pispotnya, sampai namanya tempat pup itu saya sikat pakai tangan saya sendiri. Jadi saya hafal banget ciri-ciri kamar mandi yang dicuci apa enggak gitu. Makanya saya ya mungkin sebagai teman kalau lain kan dia nggak masih kan udah japri saya kemarin. Jadi saya ngasih motivasi. Ketika diri kita pengen berubah, maka ada orang yang berani memberikan motivasi walaupun itu pahit ya. Qul haqqo walau kana murra. Kita katakan yang benar walaupun itu pahit. Karena kita menerimanya walau kurang ajar gitu. Tapi di sisi lain ada suatu kebaikan yang bisa kita petik ya untuk motivasi diri kita. Baik Bangga. Nah ini ada stimulus, respon, dan terkontrol ya. Jadi kita ada yang dikasih masukan baru bergerak gitu. Ada yang enggak tetap dia bergerak, dinamis ya. Ini contoh misalkan saya nggak bacain semua. Misalnya kalau stimulus kontrol ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau terkontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya tentunya data kita kan beda-beda kebutuhannya ya. Jadi nggak bisa kita samain dengan kita. Oh Bu Haji dengan saya sama, misalnya Bang Adi sama. Jadi semua kita nih punya kebutuhan yang berbeda, sehingga nggak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Nah oleh karenanya di sini yang paling bawah yang saya tangkap adalah kalau kita ada stimulus kontrol, stimulus respon, maka model berpikir kita, wah gue harus menang gitu. Dia harus kalah. Lihat dulu nih pembalasan saya gitu. Itu pikiran begitu. Tapi kalau kita terkontrol, maka kita berpikir kita gimana caranya kita bisa berlomba-lomba untuk menang ya. Jadi tidak untuk menjatuhkan seseorang, tapi kita bagaimana caranya kita berjalan bersama untuk maju bersama. Lanjut. Nah ini ada 3 istilah ya. 3 istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Jadi kalau bahasa singkatnya dulu kita dengar soal hukuman. Jadi kalau anak yang misalnya terlambat gitu, atau bagian PR, dia harus push up, harus ngepel dan sebagainya. Nah ini kan membuat anak itu takut gitu. Bahkan ada juga anak yang kadang-kadang misalnya contoh ketika hari ini anak-anak harus pakai sepatu warna hitam, tiba-tiba guru PJ di depan ada anak yang terlambat pakai sepatu warna coklat. Ini kata pak gurunya, kamu kenapa pakai sepatu coklat? Lupa pak, guru udah selama mau pulang ambil. Ada yang bikin guru. Gak bisa pak, masih jauh. Padahal zaman sekarang zaman canggih kan, kita bisa WA, telepon, orang tuanya kemari bawain gitu. Tapi harus pulang, dan naik gojek harus pulang. Akhirnya apakah anak itu nggak mau, sehingga anak itu dihukum. Dia harus lepas sepatu, mau istirahat, dia lepas sepatu, sehingga anak merasa malu saat teman yang lain. Tapi habis sekalian, kalau konsekuensi dia lebih netral ya. Jadi dia
dua kali tanda kutip seperti hukuman. Misalnya, ya kalau misalkan kamu begini ya kamu harus begini, nah ya. Silakan kamu nggak ngajain, tapi coba besok kamu berusaha untuk mengerjakan. Ya. Nah kalau restitusi ini yang lagi dia pakai dalam dunia pajak atau apa ya, restitusi istilah itu dulunya ya. Di dalam dunia pendidikan, di sini katakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Terus bangga. Nah, saya nggak bacain semuanya. Jadi intinya di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ya. Nanti insya Allah mungkin kalau nanti di fotokopi bisa dibagikan materinya. Saya bicara intinya adalah, jadi sekarang Bapak sekalian mungkin ya kayak Bu Hajar ini lagi udah melaksanakan. Mungkin istilahnya mungkin dulu bukan restitusi. Terus banget. Nah ini sedikit saya sampaikan, ada kalau konsekuensi seperti netral, kalau hukuman negatif, kalau apa namanya restitusi seperti positif ya. Ada contoh di dalam suatu peristiwa ketika anak itu berbuat kesalahan, bisa lompat-lompatan ya. Tentang restitusi Bapak sekalian, misalnya gini, saya kemarin mencoba membuat suatu video ya di kelas saya khususnya. Jadi kita ada tugas dalam guru gerak itu bikin suatu naskah cerita tentang restitusi ya. Saya bikin tentang kisah ketua kelas saya Ivana itu. Jadi kalau kata teman-teman nyari muka, ya anak emas yang paling lama disayang gitu lah. Sehingga jadi cibir, dikatain, dia masih terkucilkan. Sehingga Ivana dalam belajar itu dia murung, dia ceria. Memang aslinya cerita asli. Jadi dia emang anaknya semangat, rajin dan bagus bagi saya. Sebagai ketua kelas sama wanita sangat berwibawa dan bisa ngasih contoh. Tiba-tiba anaknya mencibir temannya. Wah, sayang Baju Rahmat, terus mulai nyari muka Baju Rahmat gitu. Sehingga dengan dengar kupingnya banyak ngomongin itu, dia di kelas sedih ya, nggak semangat belajar. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, maka seorang guru harus ambil langkah yang namanya penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi. Coba enggak yang segitiganya? Lanjut coba. Terus yang segitiga restitusi. Nah ini Bapak sekalian, itu ada yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak berbuat salah, contohnya tadi punya masalah karena dia dicibir, dihina dan sebagainya, maka anak itu langsung kita marahin atau kasih sanksi dan sebagainya. Anak kita ajak bicara gitu. Kita stabilkan dulu dirinya supaya dia nggak sedih, supaya dia tenang. Kalau bahasa kitanya, kamu kenapa nanti? Saya ini diomongin sama teman-teman ini, Pak Guru. Pak Guru juga pernah diomongin orang, Pak Guru juga pernah. Jadi kita bikin dia nyaman bahwa apa yang dia alami pernah kita alami. Nah ketika dia merasa kondisi jiwanya udah aman, maka nanti istilahnya kita tindakan yang salah, validasi yang salah. Terus kalau kamu sudah ngomongin, apa kamu akan balas dengan cara yang sama? Oh iya Pak, saya gini. Nah, ketika tuh anak pengen membalas dengan tindakan yang sama, pada itu yang salah, maka disinilah muncul yang namanya guru ya, memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan, apakah bagus kalau orang mencibir kamu mencibir kembali. Jadi kita bikin ujungnya dia merasa, oh ini nggak bagus. Terus kenapa kamu masih dendam? Tidak Pak Guru. Terus kamu tetap menyayangi teman kamu, tetap Pak Guru atau Guru. Sehingga ketika anak sudah kita ajak bicara, dia merasa nyaman, dia merasa tidak ada yang namanya teman itu musuhnya. Ya. Mungkin kayak kita dulu ngalamin
itu mungkin nanti tugasnya adalah tugas kepala sekolah untuk menjadi sebagai kontrol ya. Karena ketika kita ada posisi kita ya, dalam posisi kontrol itu ada yang namanya penghukum ya. Jadi dia kelas, ada yang sebagai teman ya. Sebagai teman, ada bahkan yang paling bagus itu sebagai manajer ya. Manajer itu ya kita ini kepada kita mengajak untuk mereka itu psikologi yang kondusif. Dari yang awalnya marah-marah, lalu kita ubah menjadi kondusif yang ujungnya adalah menjadi suatu budaya positif bagi anak kita ya. Terus bangga, ini langkah-langkahnya ya yang berkaitan dengan teori sekitar institusi. Mungkin anggap videonya bisa sedikit. Video yang di kelas sama Di kantor. Saya coba membuat suatu praktek ketika institusi ya, saya cerita itu. Diceritain gimana dari Cibir itu banyak ya. Karena tadi Pak Guru dia di kelas ketika belajar, kamu terlihat kecil yang bagus semangat. Sebelum cerita ini sesungguhnya ada video yang nggak muat kalau saya kirim ke Pangga. Dicerita anak-anaknya mencibir Jipanah ya, baik di rumahnya maupun di sekolah. Kamu tahu nggak mas mahal hari ini? Kamu udah jelas, jadi kamu harus sabar. Jadi kamu melewati sendiri kamu menggunakan kepala kamu dari kepala dan bawah anak masalah ini sama ya. Jadi anggap saja ini sebuah motivasi dorongan kamu untuk menjadi hidupmu. Kamu ini gimana dalam hidupmu? Sebelum tugas kamu. Jadi gimana mau? Masih yang mengalami kamu? Nggak dendam ya? Jadi kalau macam cibir kamu menghina kamu marah. Kenapa kamu marah? Kamu yakin kalau kamu bersikap sabar, ikhlas, kamu akan bahagia? Dia marah ya. Ya, perlu berharap ya. Ketika teman kamu cibir kamu harus melihat sebenarnya mengenal sepertinya tapi kamu setelah itu ya. Jadi yakin kalau kamu sabar, kamu ikhlas dalam tugas dan selama kamu bagus ya, kalau kita kenal insya Allah kamu akan sukses. Kamu mau sukses? Benar ya? Kalau sukses kamu akan bahagia. Jadi kita semua sebagai sahabat kamu ya, dalam menggapai cita-cita di mana. Baik, terima kasih ucapin yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan besok bisa kamu. Baik, kita yang sedikit saya berusaha untuk mempraktikkan apa yang ditugaskan oleh IGP ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tinggal 2 poin ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencerna dan bisa kita diskusi ya. Saya yakin
di antara kita sudah banyak yang mungkin mendengar tentang hal yang berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Saya pribadi ya baru dengar itu ya. Tapi istilah restitusi dulu pernah dipakai dalam saya punya perbankan atau pajak gitu ya. Baik, selanjutnya coba saya sampaikan tentang keyakinan kelas ya. Di atas paket. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh nanti ada videonya ya. Jadi kalau dulu kita di kelas itu bikin peraturan tata tertib ya. Itu lebih kepada kalau saya melanggar pasti akan dihukum, Bu Guru akan marah. Lalu ada istilah peraturan diganti dengan kesepakatan. Nah, lalu kemudian jadi keyakinan. Ya. Jadi keyakinan suatu peraturan yang diganti kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Jadi kita sebelum mengajar, ya, ini saya kalau pesan PP saya, pertama praktekkan di kelas dulu, baru kita bisa berimbas kepada teman-teman yang lain. Nah, saya berusaha di kelas saya sebelum belajar, ya anak-anak, ya, keyakinan kelas kita hari ini apa? Silakan. Jadi semua anak terlibat aktif untuk memberikan masukan pendapatnya tanpa merasa takut. Silakan. Kalau saya maunya nggak ada PR, kita terima aja. Ada PR di sana. Atau Pak Guru pengen ngajarnya yang lucu dong, yang tegang misalnya. Jadi kita yang kalimat tertentu. Nah, nanti dari sekian pendapat itu mana pendapat yang sama? Kalau bisa bikin keyakinan kelas yang banyak. Apakah 5, apakah 3? Jadi anak-anak ingat. Kalau terlalu banyak 10 dia lupa itu. Ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu seorang guru di dalam kelas dia mengajak seluruh murid-muridnya untuk bersama-sama menentukan suatu kebijakan, suatu keyakinan tentang kita mau belajar gaya apa nih di kelas kita. Jadi enggak duduk ya, mau tertib, jalan awas. Jadi enggak gitu. Mau nih gaya itu udah nggak ada begitu. Jadi kita berusaha menjadi seorang guru yang dicintai, dirindui oleh murid kita. Jangan sampai kita menjadi guru, kenapa ibu Pak Guru ini nggak datang sakit? Alhamdulillah dia sakit, nyalaman dikit. Jangan sampai ada murid yang begitu. Tapi ketika kita nggak ada, ya Allah, kenapa Bu Orang nggak ada? Ya sayang dong gitu. Beliau tuh kalau ngajar enak, gitu lucu, kadang terus bikin kita semangat. Nah, kita pengen menjadi seorang guru pastinya yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Yang terakhir Pak tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam layar ada kebutuhan dasar manusia di atas Pak. Nah, kita selama ini melakukan hal apapun pasti kita kan ada yang kita mau gitu. Ada yang kita capai. Misalkan maaf kita ikut tes PNS misalnya, tes P3K, ikut PPG, pasti ada yang kita mau tuju sebenarnya. Nah, setiap kita pasti pengen punya kemauan, tindakan, kegiatan yang untuk kita gitu. Itu sah-sah saja. Ya, sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama ada yang kebutuhan bertahan hidup, bagus sekalian ya. Ini kebutuhan yang sifatnya ya kita makan, minum, tempat tinggal, kita butuh itu ya, untuk bertahankan hidup kita. Jangan sampai kita sakit gara-gara misalkan di jalanan, hujanan ya. Jadi kita berusaha walaupun rumah kita sederhana, itu kita ada tempat kenyamanan di dalam rumah kita buat anak-anak kita. Terus kita bisa makan, ya kita bisa minum, walaupun minum sederhana, lauknya sederhana, tapi di sini bisa untuk mempertahankan hidup kita. Nah, dan juga kita kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita pengen dong pasti sayang ya. Yang punya suami pasti pengen setiap hari, "Ma, aku kangen kamu." Itu kan kira masalah di situ. Apalagi, "Ma, aku kangen kamu. Ini gaji aku 3 miliar, ya makan tuh." Ya. Maka kalau tidur kita bangun gitu. Atau mungkin saya pribadi pengalaman saya, setiap jam 4 pasti bini saya jadi kopi. Saya kalau udah mau kopi, itu saya udah bahagia banget tuh. Apa yang jadi bini saya sendiri.
Setiap saya bangun jam 4 misalkan itu udah baru tuh minum kopi nih. Lalu di dapur ada. Jadi sesuatu hal ya kita pengen disayangi bahkan diterima oleh orang lain, tentunya kita harus bersosialisasi. Ya. Kita dengan tetangga kita bergaul, dengan teman kita bergaul. Jadi semua kita bisa saling bergaul. Nah kalau misalnya kalau kita hanya berdiam diri, ya nggak kenal kita ya. Dia pengen misalkan membagi sesuatu, takut salah paham. Tapi kalau kita udah kenal, kita bergaul di masyarakat atau mungkin di tetangga kita atau dengan saudara kita, maka nanti akan ada yang namanya kita merasa diterima. Ya. Di sekolah ini misalkan kita masih diterima teman kita bersama-sama untuk menjalin kasih sayang sebagai sama-sama berjuang di bidang pendidikan. Ya. Kemudian ada kebutuhan yang kebebasan. Kita bebas berekspresi gitu. Jadi gak bisa tuh saya menghalangi Anda untuk berekspresi. Selama itu positif, di dalam budaya positif, ya, itu silakan. Anak kita sekarang misalkan, kamu nanya gitu. Kamu berjemek, itu kan positif juga. Artinya dia punya kebebasan berkarya dengan cara dia gitu. Selama dia nggak narkoba, ya, dengan tawuran, dia nggak membantai ibunya, ya. Dan mungkin dengan itu dia bahagia ibunya karena masuk TV dapat duit, kan bikin orang bahagia keluarganya. Itu artinya sesuatu kebebasan yang mungkin disilakan selama itu bersifat positif. Atau anak kita misalkan, anak kita nggak bisa diem. Bu guru, aku pengen nggak mau di bangku, pengen diem, silakan. Jangan pengen diem, ya saya selalu begitu. Kamu dulu silakan itu bebas. Tapi guru menuntun, mengawasi, tidak melepas. Ya. Yang sampai nanti kelas 1 Bu guru boleh nggak belajar di luar? Boleh gitu. Pasti pulang. Jadi harus kita sebagai guru menuntut, ya pasti mengontrol, mengawasi anak kita. Nah terus kesenangan ya. Ya kita butuh kesenangan hidup kita ya. Pasti kenapa kita ketawa, kenapa kita pergi ke tempat rekreasi. Kita pengen senang hidup kita. Contoh kecil misalkan. Ada anak TK misalkan. Anak TK ketika keluar kelas dicoret-coret tuh tembok ya. Dicoret-coret tembok digambar gitu. Lalu gue dimanggil. Nah, ketika anak kita bisa tembok, ini kan bisa juga dia merasa bebas, bisa juga merasa senang gitu. Mengekspresikan kemampuannya. Makanya bisa jadi disebutkan berikan media untuk mereka misalkan mengekspresikan kemampuannya. Itu enggak selamanya sifatnya negatif ya. Yayasan, swasta atau sekolah ya. Guru nih punya murid ada tembok didiemin aja gitu. Kita cari nih kenapa nih orang anak kita kok bisa mencari tembok? Ya itu tadi kembali lagi kepada institusi. Gimana caranya kita misalnya anak kita di kelas yang nakal, yang juga teman lagi tulis coret, terus minjem fokus ambil aja. Itu perlu diselidiki juga. Kenapa anak kita begitu? Itu kita nggak bisa dengan cara kamu gitu. Itu udah hilang gitu. Jadi nggak ada istilah gini nggak ada. Jadi kita mungkin ibu saya jujur ya, saya kemarin saya pernah cerita sama Jenal semalam sebelum ke saya itu jujur saya itu ketika ibu sudah nyuruh saya terus mensupervisi teman-teman, saya bilang sama beliau, Bu, seluruh guru bagus sekarang aja. Metodenya udah bagus, medianya udah bagus. Hanya nervous ya, mungkin karena nervous saja dilihatin gitu. Jadi semuanya udah bagus. Saya sebagai posisi, saya nggak merasa bisa, nggak merasa paling bisa. Justru saya mau belajar. Saya belajar teman-teman itu sebenarnya. Misalkan Bu Dina, Bu Anis, Bu Dela, selama itu saya ada ilmu. Jadi ada ilmu dari teman yang saya ambil. Jadi diam-diam saya ambil ilmu dari teman. Oh begini. Artinya ketika saya di kelas saya, ilmu dari teman yang tanpa sengaja saya dapat atau tanpa saya kasih tahu kepada teman bersangkutan, saya ambil untuk ya tadi membuat suatu ya saran saya untuk belajar juga. Nah di sini karena anak kita yang tadi di TK gitu nyala-nyala tembok apa bisa jadi dan kesenangan dia masih pengen merasa bebas ya. Dan terakhir penguasaan. Jadi orang kalau udah misalnya misalkan ada anak yang misalnya bukunya dilempar gitu,
teman-temannya. Itu aja merasa, weh, gue hebat gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu butuh guru untuk mendekati ya, menggali kenapa anak itu bisa seperti itu. Jadi mungkin sekarang udah nggak ada zamannya, gue aja kita pakai zaman dulu. Sekolah ya saya ngalamin coba gitu. Sekarang udah nggak ada. Atau misalnya bisa jadi ketika Pak Gunawan misalnya sebagai murid misalnya, dia nggak tugas. Bisa juga dengan langkah yang bisa kita sebagai teman. Bisa silakan Gunawan, karena kamu ngerjain dan nanti di kelas aku kerjakan, nanti Pak Guru tungguin. Jadi kita sebagai teman. Jadi nggak selamanya yang namanya kita sebagai guru itu harus menyalahkan setiap sikap anak kita, namun butuh kontrol seorang guru. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan budaya positif ini, sesungguhnya yang saya petik pribadi adalah suatu budaya positif akan bisa kita laksanakan itu kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Dari hati kita, ya, inner beauty. Jadi harus kita dari dalam diri. Nggak bisa kita mengajak orang untuk berpositif kalau kita berpositif. Insya Allah kalau di dulu dari dulu udah sangat luar biasa, terutama ke keluarga. Itu ke keluarga bisa terjalin karena ada positif di sini. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, ini saya pribadi menyampaikan ini hanya sebatas berbagi, ya. Bukan berarti saya bisa, ini hanya dalam kewajiban, ya. Kewajiban tugas. Mungkin kali ada kepake ya untuk diri kita dalam hal berkaitan dengan kegiatan belajar di kelas kita. Demikian dari saya. Yang mau bertanya silakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya bertanya. Mudah-mudahan kita di sharing aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji yang telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Beliau menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif, disiplin positif, terus teori motivasi, keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian beliau juga menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir menyampaikan 5 posisi kontrol sekaligus segitiga restitusi. Nah, sebenarnya materinya panjang banget ya wajib ya, 2 bulan bisa. Beliau rangkum, ambil poin-poinnya dalam waktu 30 menit lebih lah. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada Pak Haji. Namun karena materi beliau singkat, kalau disampaikan kita nggak akan sampai sore belum kelar. Nah, silakan teman-teman yang akan bertanya atau ingin berpendapat atau ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan disiplin positif ataupun dengan keyakinan kelas atau kebutuhan dasar manusia ataupun yang terakhir tentang segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus pembelajaran di kelas. Kami persilakan pada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya kalau ingin berbagi atau menanggapi silakan. Atau memberikan masukan dipersilakan. Ibu Haji bisa berbagi pengalaman. Apa yang telah Pak Haji sampaikan tadi mungkin saya yakin sih Bapak Ibu semua sudah menerapkan tentang segitiga restitusi. Saya yakin sudah menerapkan. Ya Bu Nabi ya. Hanya belum tahu. Oh ini yang namanya ini dalam penanganan kasus segitiga restitusi tadi itu sebenarnya semuanya sudah mengalami hanya urut-urutannya mungkin yang lompat-lompat. Silakan teman-teman. Oke, silakan Bu Ida. Mau maju atau di tempat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji serta rekan-rekan guru SDN Cibaru 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada
Bapak Haji karena sudah sharing kepada kita semua. Luar biasa yang disampaikannya, mungkin tidak, kalau yang ditanyakan itu mungkin buat saya terlalu banyak dan saya belum memahami karena memang agak telat juga. Jadi ketika saya mau bertanya nggak tahu apa yang saya tanyakan itu loh Pak Haji, mohon maaf. Saya hanya memberikan apresiasi saja yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin dalam pembelajaran yang pernah saya alami di sekolah sebelumnya, ilmunya itu memang untuk dalam pembelajaran itu yang sudah kita dapatkan itu sebetulnya teorinya memang luar biasa semua. Namun pada kenyataannya yang sangat berat kita praktekkan di kelas itu walaupun hanya hanya kecil gitu ya, itu memang agak sulit dan agak sedikit berat kita praktekkan kalau memang kita masih ada sedikit belum bisa memahami karakter anak Bapak. Jadi kita harus benar-benar berpositif thinking ke anak, lalu dengan rekan-rekan mungkin akan menciptakan suasana belajar dan kegiatan belajar mengajar di kelas serta mengkondisikan kita di kantor juga lebih enak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Hanya positif kita aja ke anak-anak juga kita harus bisa belajar positif. Dan memang benar yang dikatakan Pak Haji, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kalau kita masih ada berpikiran jelek ke anak, masih menilai anak itu, kita berikan ilmu, tapi kita harus bisa berbagi. Dan saya juga masih belum banyak belajar tentang pendidikan kurikulum merdeka, maaf. Jadi masih harus banyak belajar lagi dengan Pak Haji. Dan saya pribadi berharap Bapak tidak sungkan-sungkan memberikan pengalamannya sebagai guru penggerak di SDN Cipadu 2 ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas tanggapannya. Kemudian saya kembalikan ke Pak Haji untuk memberikan respon atas tanggapan yang telah diberikan. Pada Pak Haji, silakan. Terima kasih Beda atas respon positifnya. Ada orang kalau sekolah atau belajar atau seminar nanya dulu paham kali. Padahal nanya itu orang hebat. Jadi orang yang bertanya orang hebat. Karena bikin pertanyaan jangan. Kita kalau jangan dulu kan kalau nanya dulu dah paham. Sebenarnya nanya itu orang hebat. Berarti nggak bertanya lebih hebat. Kalau paham. Nah, saya ngambil dari yang saya bilang tentang karakter anak. Yang betul, jadi kita harus betul memahami karakter anak kita, terutama misalkan kita guru kelas ya. Itu dari anak sekian puluh orang kita harus betul paham. Sampai karena kita kalau ngasih penilaian efektif ya sikap ya. Karena kan di sini untuk kurikulum merdeka ya, itu kita nggak lihat kognitif saja ya. Jadi harus budi pekerti ya, yang luhur ya. Jadi karakter anak sesuai dengan yang dia punya itu yang kita bimbing, kita tuntun ya. Jadi sekarang udah bukan zamannya kalau yang matematik 9 itu paling hebat gitu. Itu bukan zamannya. Atau yang bisa main gitar yang nggak pintar. Justru setiap anak itu punya kemampuan berbeda, punya karakter yang berbeda. Jadi memang kita harus mengenal sifat anak kita di kelas, atau mungkin seperti Bu Janila, Bu Dita, Bu Yunila, Bu Herina, Pak Hendro sebagainya, guru bidang itu dia lebih banyak itu anaknya ya. Dari sekian kelas dia megang banyak, lebih dari 30. Itu berarti kita lebih paham lagi itu karakter anak. Jadi guru hebat ya, guru itu hebat gitu. Bisa memahami sekian puluh karakter anak ya. Makanya orang yang mau jadi guru itu orang hebat ya. Dan guru itu kalau menjadi guru emang bukan mencari kekayaan, tapi mencari keberkahan. Baik, terima kasih Pak Haji dan Ibu Ida. Kita lanjutkan, silakan. Satu lagi kami
memberikan kesempatan kepada teman-teman mengingat waktu istirahat. Bang Roy mau nanya, Pak Ade apa Budina kali Pak? Bang Roy, Bu Dina, Bu Juli, Bu Nopi. Baiklah, kalau begitu jika tidak ada, mungkin karena waktunya sudah siang dan sudah banyak yang demo ini. jangan cobain dah nasi. Silakan teman-teman semuanya yang ada di depan dinikmati, yang bisa dinikmati. Akhirnya kami belajar menyimpulkan tentang materi yang telah Pak Haji sampaikan dari kegiatan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Kami simpulkan bahwasanya disiplin positif yang ada di lingkungan kita dapat dilaksanakan mulai dari diri sendiri dan kita saling berkolaborasi antar sesama, baik dengan siswa, orang tua, guru, dan seluruh tenaga pendidikan, warga sekolah tempat kita bekerja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menjalin kerjasama demi kemajuan pendidikan di sekolah kita yang tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian acara yang kita laksanakan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, nanti bisa di belakang layar secara pribadi, japri atau bagaimanapun, silahkan. Terima ya Pak Haji? Diterima, insya Allah diterima di belakang layar. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kami, terutama saya sebagai pembawa acara maupun Pak Haji selaku pemateri, mudah-mudahan dari awal ke akhir banyak kesalahan dimaafkan oleh Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.